Oke, Aldi bagus? Hadir, Bu. Hadir. Apakah ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Tidak. Tidak. Hadir semua berarti ya? Hadir, alhamdulillah hadir semua ya. Mulai pembelajaran, kita akan menyanyikan sebuah lagu nasional dulu ya, yaitu Garuda Pancasila. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Ya, sebelum kita masuk ke cerita fantasi ini, Ibu mau tanyakan dulu tentang materi minggu lalu. Ya, masih ingatkah materi minggu lalu? Masih. Ya. Mengenai apa mengenai apa materi minggu lalu? Teks deskripsi. Bentar, teks deskripsi. Siapa yang masih ingat apa itu teks deskripsi? Ayo. Teks yang bisa menggambarkan objek-objek yang belum pernah kita. Mantap, berikan tepuk tangan dulu. Masuk ke cerita fantasi, tapi sebelumnya kita lakukan ice breaking dulu biar lebih fokus dalam belajar. Silakan berdiri. Kita lakukan 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Oke. Sudah semangat semua? Sudah. Dari bentuk visual maupun audio visual. Ya. Lalu tujuannya adalah kalian atau peserta didik mampu menganalisis unsur-unsur intrinsik di dalam teks cerita fantasi yang Ibu berikan kepada kalian nanti. Terus indikator dari capaian pelajaran kita itu adalah ada 2. Yang pertama, kita dapat memahami atau mengidentifikasi unsur-unsur intrinsiknya. Yang kedua, kita dapat menganalisis. Jadi kita carilah unsur-unsur intrinsik ini di dalam sebuah teks cerita fantasi. Oke, bisa dipahami? Bisa. Sebelumnya Ibu tanya dulu, apakah duduknya sudah berkelompok? Kemarin sudah. Kemarin kan sudah Ibu bagi kelompoknya. Sudah duduk berkelompok ya? Nah, ada yang berempat, ada yang berlima dalam satu kelompok. Harapkan satu kelompok itu bisa memahami cerita atau materi pada pagi hari ini. Oke ya, kita mulai ceritanya ya. Iya, kita mulai. Memberikan sesuatu. Penduduk desa heran dengan kesuksesan petani itu. Namun, tidak ada yang bisa tahu. Rama selalu mengumpulkan pancinya di sudut rumahnya di bawah kain. Suatu hari, Siapa yang mengumpul panci logam di dalam tanah? Kita tampilkan sebuah cerita. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mau Ibu tanyakan kepada kalian. Tahukah kalian tentang apa film tadi? Tentang apa, Rano? Panci ajaib. Kenapa panci itu ajaib kira-kira? Abi bilangnya karena bisa mengeluarkan barang dalam jumlah yang banyak. Makanya itu dikatakan film fantasi ya. Terus siapa tokohnya di sana kira-kira? Ada siapa? Prajurit, petani, apa lagi?
berbentuk sesuatu yang tidak nyata. Itu bisa ya. Oke, ciri-ciri paham? Paham ya? Kita lanjut ke unsur-unsurnya. Ada berapa unsur? 6. Yang pertama ada tema, yang kedua alur, tokoh-tokohan, amanat, sudut pandang. Ada 6 ya, ada 6. Ingat-ingat itu. Terus yang pertama tema. Apa sih tema itu? Tema ini ya, dia berkaitan dengan inti dari cerita. Makan ya. Yang kedua ada alur. Alur itu apa kira-kira? Jalannya cerita. Ketiga ada tokoh dan penokohan. Di sini kita akan mencari tahu bagaimana watak dari tokoh dalam cerita. Ada berapa latar? Latar ini ya yang berkaitan dengan penjelasan tentang tempat, apalagi waktu dan suasana. Ya, 5 ada namanya sudut pandang. Ya, sudut pandang ini ada 2, sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Akhirnya yang terakhir adalah amanat. Ini yang paling utama. Kalau di dalam cerita harus memiliki amanat. Apa itu amanat? Pesan yang ingin kita sampaikan kepada siapa? Pembaca. Ingat, jadi menggali semua informasi yang berkaitan tentang unsur-unsur intrinsik. Sekarang kita akan melakukan sebuah tugas. Nanti ada LKPD yang akan Ibu berikan. Silakan kalian tentukan teks unsur-unsur intrinsiknya dalam cerita fantasi yang sudah Ibu berikan kepada kelompok kalian masing-masing. Oke, sekarang boleh bekerja sama dengan kelompok mengenai teks cerita fantasi. Oke ya. Jangan lupa dicatat nama kelompoknya ya, Nak. Jangan lupa dicatat nama kelompoknya karena itu penting. Siapa nama anggotanya? Sebelum tampil, jadi nanti Kak, saya sudah kalian analisis. Silakan kalian tampilkan atau presentasikan di depan kelas. Ya, silakan tampilkan di depan kelas apa hasil dari analisis kalian tuh yang tadi. Ya. Silakan tentukan. Kalau bisa suaranya yang keras ya, karena kita akan bacakan ceritanya. Silakan dikerjakan. Kalau kurang jelas ada di buku paket kita ya materinya, atau kurang jelas bisa ditanyakan ke Ibu. Ya, boleh ditanyakan ke Ibu. Ya, untuk kelompoknya ini kelompok 1 ya, sesuai dengan yang kemarin ya. Kelompok 1, 2, 3 dan 4 ya. Ada lagi pertanyaan? Ada. Oke. Ya. Jadi gini, agak keras ya.
kepada tadi dipersilakan. Kancil dan buaya. Cerita bermula ketika si kancil yang sedang mencari makan di hutan. Baiklah, selanjutnya unsur intrinsik yang akan dibacakan oleh Marsha. Kepada Marsha dipersilakan. Oke, Marsha yang membacain ya. Unsur intrinsik tema dunia binatang kancil dan buaya. Tokoh dan penakohan. Kancil cerdik pandai, buaya mudah percaya. Lantas ia menemukan ide cemerlang dan memang seekor buaya. Para buaya yang penjahat mulai berbaris membentuk jembatan dari tepi sungai dengan tepi wilayah di sebelahnya. Nyata, pada tempat di tepi sungai, pada waktu pagi hari, agar suasana lucu. Alur-alur maju menceritakan kisah kancil dan buaya. Amanat, jangan mudah percaya dengan perkataan orang lain. Sudut pandang orang ketiga serba tahu. Baiklah, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Sudah, berarti berkaitan tentang apa? Kancil dan buaya. Apakah ada pertanyaan? Silakan ditunjuk tangannya. Nah, ini dari kelompok 2. Coba moderator tanyakan. Kepada kelompok 2 dipersilakan. Dari mana kamu dapat menemukan cerita tersebut? Dari mana kamu menemukan tema tersebut? Temanya maksudnya ya, tema ceritanya. Dari mana kamu menemukan tema dari cerita tersebut? Dunia binatang, kancil dan buaya. Ya, berarti dia menemukan dari judulnya, makanya dia buatkan dunia binatang. Boleh mudah percaya kepada orang lain. Itu maksudnya ya. Makanya kita sebagai manusia tidak boleh percaya kepada orang lain. Apakah lagi kalian yang anak-anak? Ya, silakan. Apakah ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke, silakan ditutup. Silakan kelompok 3. Bisakah kalian sampaikan bukti dalam teks yang mengenai latar tempat di jalan? Latar tempat di jalan. Bisa ya? Bisa. Latar tempat, raja lalu membawa semut ke istana. Saat raja berjalan-jalan, ia menemukan seekor semut di jalan. Di zaman Mesir kuno. Ya, itu aja. Ya, berarti dia menemukan ya. Oke. Apakah kelompok 3 puas? Puas. Sudah nampak di mana letak kata di jalannya? Sudah. Karena raja sedang berjalan-jalan di taman ya, makanya dia melihat seekor semut. Oke, lagi? Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak. Baiklah, itu aja hasil diskusi kami. Jika ada salah dan janggal, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap ternyata anak Ibu Fitri ini ya. Berikan aplaus untuk kita semua. Jadi Ananda, pembelajaran kita hari ini ya bisa dapat kita simpulkan bahwasannya di dalam teks cerita fantasi dia harus memiliki unsur ya, apalagi unsur-unsur intrinsik itu wajib, karena jika tidak ada unsur-unsur itu kita tidak bisa membuat sebuah teks cerita fantasi dengan baik dan benar. Oke ya. Oke, jadi kira-kira kalian sudah paham atau belum mengenai cerita fantasi? Sudah. Jadi cerita fantasi itu cerita apa tadi? Cerita intinya ya, pintar, cerita yang
celengan kita masing-masing. Ya Elsa ya? Iya, tahu ya. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini apakah ada yang kurang paham? Tidak. Untuk kesimpulan tadi sudah paham mengenai unsur-unsur intrinsik? Sudah. Sudah bisa membedakan mana cerita fantasi, mana teks yang lain? Sudah. Ya. Jadi besok Ibu harapkan atau pulang dari rumah sekarang ya, Ibu harapkan baca-baca terus cerita buku ya yang berkaitan dengan bahasa Indonesia di rumah, ulang-ulang terus pembelajaran. Dan untuk pembelajaran minggu besok kita akan belajar mengenai struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks cerita fantasi. Masih bentuknya adalah fantasi, tapi bentuknya adalah unsur struktur dan kaidah kebahasaannya. Jadi tolong dibaca-baca di rumah ya. Bisa ya? Bisa. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Silakan LKPD yang tadi Ibu berikan silakan dikumpulkan karena ini akan Ibu nilai kembali.